Salam anak-anak, apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen untuk SMP. Sebelum masuk dalam pelajaran, kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu pada saat ini. Kami ada semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar ya Tuhan, pendidikan agama Kristen untuk SMP. Biarlah ya Tuhan kami yang belajar, anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kecerdasan, supaya anak-anak-Mu ya Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada, teristimewa untuk bangsa ini. Urapi kami semua dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi pendidikan agama Kristen untuk SMP. Masuk kepada indahnya pengampunan. Bahan Alkitab di dalam Kejadian 45 ayat pertama sampai ayat 14. Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15 dan Matius 18 ayat 22 sampai ayat 35. Bapak berharap anak-anak bisa membaca ayat-ayat ini di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan melihat video berikut ini dan berharap anak-anak menyimak video ini. Cakep banget. Ih, apa sih Kak? Udah siap? Iya. Kayaknya mainnya gak beres deh. Goyang ya Kak, pelan aja Kak. Kali aja ada bengkel di pinggir jalan. Tuh. Mas, siangin yang depan ya. Oh iya. Udah nih Bu. Nih Mas, Udah gak apa, gak usah, cuma gak disini apa-apa, doang. ambil aja. Iya Bu, gak apa-apa, bener hitung-hitung pahala buat saya. Puji Tuhan, masih ada aja orang sebaik kamu. Iya. Yaudah Mas, saya lanjut Iya. dulu ya, makasih. Nah, udah sampai. Iya, terus dulu ya. Jangan lupa senyum. Assalamualaikum.
Sorry ya, gua kira orang muslim. Maaf ya. Nama lu siapa? Gak ada. Oh, nama gue Iman. Lu anak baru ya? Oh iya, gue latihan dulu ya. Assalamualaikum. Maaf, sorry. Itu siapa, Man? Kayak anak baru deh. Dia pendiam banget, gue takut. Oh, asikin aja lagi, ntar juga keluar aslinya. Ya, kalau dia emang pendiam gitu gimana? Menurut gue sih nggak ada orang yang pendiam, lu aja kali nggak nyambung ngobrol sama dia. Atau gue salah ya? Kayaknya kan gue salamin tadi. Ah, apa salahnya salam? Ya kan dia orang Kristen. Oh gitu, udah deh, yuk. Man, di kelas lo ada guru tuh. Ketua kelas, tolong persiapkan doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, dikawal kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Selesai. Kok udah lu nggak? Maksudnya? Iya itu udah bapak kamu. Ya, kok doa saya. Sendirian aja, Beb. Lagi ngapain sih? Udah berani lu ya ganggu teman gue. Maksud lu apaan, bro? Lu ngajak ribut. Apaan sih? Lu nggak apa-apa kan? Gak apa kok. Makasih ya. Ya sama-sama. Ikut gue yuk ke sana daripada sendiri. Udah sini aja. Makasih. Kalian udah saling kenal? Kalian kenapa sih? Bingung gue. Lu juga mah gak biasanya kayak gini. Ya, gue mau makan. Iya. Anak soleh ini itu ya. Ya lu film dulu. Pas susu aja. Gak jadi videonya. Enak gak makanannya? Wah, enak banget kak. Kalau makanan halal, pasti enak. Ada masalah nih. Amen. Soalnya di sini ya, Man. Oh iya. Belinya di sana. Oke. Kasih. Iya. Oh iya. Kak, Nada, Iman pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya, Man. Oh iya ya, makasih ya. Put. Iman, ngapain malam-malam? Gue boleh pinjam laptop nggak? Oh, boleh. Yaudah masuk. Iya. Dari mana lu? Gimana? Hah? Ya bener. Nih, buat apa sih?
Nat. Nih ada surat. Nat, hari ini adalah hari dimana kasih sayang kamu nantikan tiba. Kemarin kami asing, maafkan. Hari ini dan seterusnya kami ingin menjadi sahabat terbaik kamu. Kuperkenalkan damai dengan saling mengampuni. Sempurna yang kau puja, ayat-ayat yang kau baca, tak ku rasa berbeda. Tak bebas untuk percaya, sempurna yang kau puja, ayat-ayat yang kau baca, tak ku rasa berbeda. Tak bebas untuk percaya, sempurna yang kau puja, ayat-ayat yang kau baca, tak ku rasa berbeda. Tak bebas untuk percaya, tak bebas untuk percaya, tak bebas untuk percaya. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. 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 Masuk kepada pengantar. Anak-anak, apakah pernah mendengar tentang kisah Nelson Mandela? Apakah kamu pernah mendengar nama Nelson Mandela? Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan sehingga terpilih sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Seketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberikan prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Nah, ini sikap yang luar biasa, bukan? Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Coba ceritakan pengalamanmu itu secara berkelompok, atau kamu dapat berbagi dengan teman sebangku tentang bagaimana kamu mengampuni atau diampuni oleh seseorang. Apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni olehnya? Sebaliknya, adakah
pengalaman ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain atau tidak diampuni oleh orang lain? Bagaimana perasaan? Nah, ini kerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Sekarang masuk kepada bagian B, memahami pengampunan. Kegiatan 1. Setelah berbagi tentang perasaanmu ketika mengampuni dan diampuni, ini tuliskanlah pemahamanmu tentang arti mengampuni. Menurut saya mengampuni ... Ya, silakan diisi dan dikerjakan. Contoh yang pertama, menurut saya mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang kedua, mengampuni, memaafkan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Mengapa hal pengampunan penting bagi orang Kristen? Apakah menurut kamu dalam hidup ini kita perlu mengampuni orang lain? Sebaliknya, apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Kegiatan 2, mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Ya, contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Banyak orang yang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya, mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Namun seberapa dalam pun luka yang telah terjadi, kita tidak akan sembuh dari luka itu sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan pengampunan tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Dalam beberapa kasus sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati dan rasa benci. Tetapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat berarti hal seperti berikut ini. Pertama, membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Coba kamu ambil air putih dan tuangkan kopi kental atau teh demi sedikit. Lama-kelamaan air putih akan berubah menjadi kuning untuk teh dan hitam untuk kopi. Seperti itulah hatimu diubah
dari putih menjadi hitam, kamu tidak ingin hatimu pekat seperti kopi, kan? Yang kedua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi, kamu dapat mengampuni, tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan atau tindakan negatif lainnya. Bagian C, bagaimana cara mengampuni? Kamu pernah dipermalukan oleh seseorang dan hal itu selalu tersimpan dalam ingatanmu. Semakin kamu mengingatnya, semakin dalam rasa benci. Coba kamu berpikir, mengapa dia melakukan hal itu padamu? Kemudian cobalah membuat daftar penyebabnya. Misalnya, karena kamu pintar dan tekun belajar, atau karena kamu cenderung tidak mau bergaul, sehingga teman-teman memiliki pemahaman yang salah tentang dirimu. Mungkin karena kecerobohanmu menyebarkan rahasia yang dipercayakan padamu, atau karena kamu lalai mengundangnya ke pesta ulang tahunmu, atau karena kamu punya teman baru. Jika dirunut, selalu ada hubungan sebab akibat. Dalam rusaknya sebuah hubungan yang berakhir dengan pertengkaran dan kebencian juga dendam. Jika kita bersikap objektif, kita akan temukan bahwa kedua belah pihak turut menyebabkan rusaknya hubungan antara teman atau saudara. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dirinya. Hal itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan mereka membencinya. Wujud dari kebencian itu, mereka menjualnya sebagai budak. Namun, dia tidak membenci mereka. Tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya melalui cara itu. Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah dan karena itu sudah waktunya dia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Yusuf tidak menanti supaya saudara-saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan. Tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Jadi, pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Sejak dia melihat mereka, dia sudah mulai berupaya menciptakan pemulihan. Hubungan persaudaraan mereka amatlah penting untuk menghubungkan pengampunan atau memaafkan dengan memulihkan hubungan. Mengapa demikian? Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni. Kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang itu. Jika mengandalkan kemampuanmu sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kamu diberikan hikmah supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas
kesalahanmu. Kegiatan 3, mendalami Alkitab. Baca dengan teliti Matius 18 ayat 22 sampai ayat 35 yang berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni. Tetapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sang raja adalah Tuhan, sedangkan yang berhutang adalah umat Tuhan. Simpulan perumpamaan ini terdapat dalam ayat 35. Coba tuliskan pendapatmu tentang bagian Alkitab ini dikaitkan dengan topik mengampuni. Bandingkan dengan pengalamanmu seperti yang telah dibahas dalam pengantar pelajaran ini. Kegiatan 4, belajar dari lagu. Simak lagu berikut dengan teliti, kemudian nyanyikan sambil merenungkan artinya yang berkaitan dengan pengampunan. Apakah yang dikatakan lagu ini mengenai pengampunan? Ulangi lagu ini dalam hatimu dan cobalah untuk mengimani pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Tuliskan kesanmu ketika menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Kegiatan 5, doa mohon pengampunan. Rangkuman. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya
dalam mengampuni orang lain. Tuliskan doa yang intinya kamu memohon pengampunan dari Allah, juga memohon ampun atas semua kesalahan yang telah kamu perbuat pada sesama maupun Tuhan. Berdoa dan bernyanyi. Sekian materi pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk SMP. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan Tuhan Yesus memberkati.